Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 mata kuliah manajemen perubahan akan membahas tentang resistensi perubahan organisasi dan solusi mengatasinya. Berikut ini adalah nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Alvina Damayanti, yang kedua Alkina Virgiawati, yang ketiga Deca Asyafa, keempat Diva Salma Septiana, kelima Elsya Bila Gita Zahrain, keenam Hera Rahmasari, ketujuh Laila Musdalifah. Konsep resistensi. Resistensi perubahan merupakan reaksi alamiah terhadap sesuatu yang menyebabkan gangguan dan hilangnya keseimbangan. Perubahan merupakan suatu fenomena yang harus dihadapi, namun tidak semua orang bersedia menerima kenyataan adanya perubahan sehingga bersifat resisten. Resistensi dapat bersifat overt atau covert, jelas atau tersembunyi. Resistensi bersifat jelas terhadap perubahan organisasi dilakukan melalui memo, rapat, pertukaran satu persatu, dan sarana umum lainnya. Sedangkan resistensi bersifat tersembunyi dapat berjalan tanpa perubahan sampai merusak proyek perubahan. Sebab-sebab resistensi dalam perubahan organisasi. Pertama, stabilitas struktural. Dalam organisasi terjadi adanya hierarki, subkelompok, peraturan, prosedur guna memelihara ketertiban. Dengan adanya perubahan dimungkinkan timbul persoalan baru terkait dengan kondisi di atas, sehingga menimbulkan instabilitas. 2. Suboptimasi fungsional. Perbedaan orientasi dan tujuan dan ketergantungan pada sumber daya dapat menyebabkan timbulnya perubahan yang dianggap menguntungkan pada fungsional, tetapi oleh unit lain dianggap merugikan atau merupakan ancaman. 3. Kultural keorganisasian. Dalam perilaku keorganisasian, ada pendapat yang mengatakan bahwa kultur organisasi, nilai dan norma, serta ekspektasi yang telah berakar mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku yang dapat diprediksi. 4. Norma kelompok. Pada umumnya, mengembangkan norma mereka sendiri guna membantu mengembangkan perilaku yang dianggap baik. Selanjutnya, respon orang terhadap perubahan dapat bersifat negatif maupun positif. Respon negatif terhadap perubahan dilakukan melalui 8 fase, yaitu stability atau stabilitas, immobilization atau tidak bergerak, denial atau penolakan, anger, kemarahan, bargaining atau perundingan, depression atau tertekan, testing atau pengujian, dan yang terakhir acceptance atau penerimaan. Sedangkan respon positif terhadap perubahan berlangsung dalam 5 fase, yaitu diawali dengan uniform optimisme, adanya suatu perasaan optimisme secara diam-diam. Yang kedua, informed pesimisme, yaitu timbulnya pernyataan pesimisme terhadap perubahan. Yang ketiga, helpful realisme, tumbuhnya kesadaran bahwa perubahan merupakan realitas yang harus dihadapi. Yang keempat, informed optimisme, keberanian untuk menyatakan optimisme terhadap perubahan. Dan yang kelima, completion, yaitu menunjukkan kesediaan turut serta dalam proses perubahan. Selain beberapa hal di atas, menurut Cottrell dan Schelingers tahun 1979 memperkenalkan teori untuk mengatasi keengganan resistensi dalam perubahan. Keduanya memperkenalkan 6 strategi untuk mengatasi resistensi itu, yaitu komunikasi, partisipasi, fasilitasi, negosiasi, manipulasi, dan paksaan. Menurut teori ini, teknik yang berbeda-beda perlu diterapkan untuk sekelompok yang berbeda-beda.
tergantung pada tingkat resistensi masing-masing kelompok tersebut. Dapat dilihat dari gambar tersebut, menunjukkan kontinum yang dari sebelah kiri cenderung dapat diajak mengerti lebih mudah. Contohnya, pada strategi komunikasi, strategi partisipasi, dan strategi fasilitas. Sampai di paling kanan, yang harus dipaksa melalui sejumlah teknik, contohnya strategi negosiasi, strategi manipulasi, dan yang terakhir strategi paksaan. Resistensi pada dasarnya perlu dilakukan untuk memperoleh kepatuhan. Namun dalam memperoleh kepatuhan tersebut, sejumlah peneliti menemukan alasan yang berbeda-beda. Menurut Stanley Milgram, tahun 1974, misalnya, melalui karya klasiknya menemukan bahwa manusia atau sekelompok individu seharusnya dapat dimanipulasi untuk menumbuhkan kepatuhan. Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat seseorang dapat dimanipulasi. Yang pertama, adanya prakondisi yang sudah ditanamkan atau disosialisasikan pada kelompok yang akan diubah untuk menerima norma-norma otoritas, dan bila mematuhinya, kelompok tersebut akan diberikan imbalan. Atau bila sebaliknya, kelompok tersebut dapat menerima hukuman. Yang kedua, adanya persepsi yang kuat terhadap figur otoritas. Dan yang terakhir, adanya faktor pengikat persetujuan untuk berpartisipasi. Sementara itu, French dan Rappen 1958 menemukan sebuah list berikut yang dapat dijadikan pegangan seorang pemimpin untuk memegang kendali kekuasaan sehingga ia memperoleh kepatuhan dalam menggerakkan perubahan. Nah, poin yang pertama, dapatkan sponsor yang berkuasa, dapatkan bos atau atasan yang berkuasa, bentuk aliansi dengan orang-orang berpengaruh, bangun koalisi, dapatkan dukungan dari rekan-rekan, bangun hubungan dengan kelompok yang mampu melakukan perubahan, kelilingi diri dengan kalangan ahli dan setia, publikasikan keberhasilan. Kemudian, lakukan kontrol terhadap sumber-sumber daya bernilai, dapatkan promosi, bangun keahlian pada area yang penting, pindah ke unit yang penting, bangun citra yang tepat, hindari anggota yang ternoda, tampil sangat diperlukan, tampak terlihat, bersahabat, tingkatkan daya tarik, siap menolong, dan tunjukkan kesetiaan. Tingkatan resistensi. Resistensi terhadap perubahan merupakan suara kontinum dari menerima perubahan secara antusias sampai pada tingkat penolakan dengan melakukan sabotase. Tingkatan resistensi dari yang paling lemah sampai yang paling kuat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah acceptance atau kesediaan untuk menerima perubahan ditunjukkan oleh adanya sikap antusias, kesediaan bekerja sama, kerjasama di bawah tekanan manajemen, kesediaan menerima perubahan, pengunduran diri secara pasif, dan sikap mengabaikan. Yang kedua ada indifference atau sikap tidak acuh ditunjukkan oleh sikap apatis, hilangnya minat terhadap bekerja hanya jika diperintah, dan merosotnya perilaku. Karyawan beranggap tidak peduli atas keinginan untuk dilakukannya perubahan oleh manajemen. Dan yang ketiga ada passive resistance. Resistance secara pasif ditunjukkan oleh adanya sikap tidak mau belajar, melakukan protes, bekerja berdasar aturan, dan melakukan kegiatan sesedikit mungkin. Dan yang terakhir ada active resistance.
Secara pasif dilakukan dengan cara melakukan pekerjaan dengan lebih lambat, memperpanjang waktu istirahat kerja dan meninggalkan pekerjaan, melakukan kesalahan, mengganggu dan sengaja melakukan sabotase. Karyawan melakukan tindakan aktif untuk menolak adanya perubahan. Robbins mengemukakan tentang secara individu dan terangan keorganisasian. Kedua tantangan tersebut bisa dilihat atau diilustrasikan pada gambar berikut. Resistensi individual. Di dalam resistensi individual terdapat beberapa faktor, yaitu ketakutan atas hal yang tidak diketahui, ancaman terhadap hubungan sosial, kebiasaan, proses informasi selektif, kecenderungan individu terhadap perubahan, iklim ketidakpercayaan, ketakutan akan kegagalan, gangguan tradisi budaya dan atau hubungan kelompok, konflik kepribadian, kurangnya kebijaksanaan dan atau waktu tidak tepat. Yang terakhir ada sistem penghargaan yang tidak memperkuat. Resistensi organisasional, yaitu kelambanan struktural, kelambanan kelompok kerja, tantangan terhadap keseimbangan kekuatan, usaha perubahan sebelumnya tidak berhasil, ancaman terhadap keahlian, ancaman terhadap alokasi sumber daya yang sudah ada. Bahayanya resistensi yang tidak teratasi. Yang pertama, resistensi bersifat menjalar atau menular. Kedua, resistensi bersifat melumpuhkan. Dan yang ketiga, resistensi bersifat merintang. Selanjutnya, yang pertama ada strategi mengatasi resistansi. Untuk mengatasi resistansi tersebut diperlukan adanya beberapa strategi yang harus dijalankan, yaitu membentuk dinamika politik, mengidentifikasi dan menetralisir penolakan perubahan, mendidik angkatan kerja, mengikut sertakan pekerja pada usaha perubahan, menghargai perilaku konstruktif, menciptakan organisasi pembelajaran, memperhitungkan situasi. Yang kedua ada taktik mengatasi resistansi yang terdiri dari pendidikan dan komunikasi, partisipasi, fasilitas dan dukungan, negosiasi, manipulasi dan pemilihan, pelatihan, dan penghargaan.